Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat malam. Bersama dengan saya, Penatua Victor Pangkirigo, saat ini sebagai Bendahara Satu Majelis Sinode GPIB, dan juga saat ini saya sebagai Majelis Jemaat GPIB Harapan Baru Bekasi. Di hari Rabu Abu ini, 14 Februari 2024, kita bertemu kembali dalam program acara Night Call GPIB. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita semua sebelumnya bersama-sama menghayati firman Tuhan yang akan disampaikan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Kami boleh menyelesaikan seluruh aktivitas kami melalui kerja dan layan yang telah Tuhan Yesus percayakan. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk disapa melalui kebenaran firman-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini melalui bacaan Alkitab yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35, yang berkata seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi." Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya. Katanya, "Bayar utangmu." Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di sorga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apakah sahabat GPIB pernah mengalami disakiti oleh orang lain secara berulang kali? Mungkin ada di antara kita yang mengalami akan hal itu dan sering bergumul. Dan apakah saya harus terus-menerus memaafkan akan perlakuan yang dilakukan orang kepada saya? Nah, hal ini Petrus mungkin mengalaminya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, biasanya kita sulit membayangkan atas manfaat pengampunan ketika kita merasa disakiti yang membuat kita marah karena perbuatan orang lain terhadap kita. Kesediaan untuk mengampuni orang lain akan menjadi lebih sulit lagi jika tidak ada permintaan maaf ataupun bahkan pengakuan bersalah dari pihak yang telah menyakiti kita. Kesulitan di dalam memaafkan seringkali disebabkan anggapan kita bahwa pengampunan itu merupakan hadiah bagi orang yang telah menyakiti kita. Kita berpikir, bagaimana mungkin orang yang sudah bersalah kepada kita lalu seenaknya mau diampuni? Nah, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan utang kepada hamba-hambanya dan didapatinya seorang yang berutang sebanyak 10.000 talenta. Dan hamba itu memohon yang membuat sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia menghapus semua utang hambanya itu. Tetapi ternyata hamba itu tidak melakukan hal yang sama kepada orang yang berutang. Kepadanya ia malah memasukkan orang itu ke dalam penjara. Dan raja yang tadinya membebaskannya dari utang yang ada menjadi marah sehingga memberinya hukuman kepada hambanya yang sebelumnya sudah dihapus utangnya. Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hatinya. Gambaran utang hamba raja sebesar 10.000 talenta kepada raja itu adalah suatu gambaran dosa manusia di hadapan Allah. Jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan 100 dinar. Utang orang kepada si hamba raja itu. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus, manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberapa. Tetapi seberapa besar pun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Allah tidak seperti manusia. Karena jika demikian, Allah pun tidak akan mengampuni dosa manusia. Harta dan hidup manusia tidak akan bisa untuk membayar besarnya utang dosanya kepada Allah. Tetapi Allah dalam belas kasihan dan anugerahnya yang besar itu, Ia mau mengampuni dan membayar seluruh
utang dosa kita secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus. Dan Allah juga menghendaki sesudah kita menerima pengampunannya, kita juga mau untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Rasul Paulus dalam suratnya melalui 1 Petrus 3 ayat 9 menyatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di malam hari ini kita telah memasuki masa Paskah yang ditandai dengan Rabu Abu, yang mana kita akan memasuki masa pertobatan selama 40 hari sebelum Paskah. Masa di mana kita diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus bagi manusia. Hal ini menggambarkan cara Kristus mengampuni manusia dengan cara mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Kita semua telah menerima anugerah pengampunan darinya. Sebab itu, sudah sepatutnya lah kita dapat untuk mengampuni sesama kita dengan ketulusan hati dan tanpa kepura-puraan. Ketika kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, bukan karena kita mampu mengampuni, tetapi karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni dosa kita. Dan hal ini ketika kita dapat menyatakan pengampunan kepada orang lain, hal ini menyatakan bahwa kita telah menerima anugerah Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita sebagai warga negara yang baik, pasti kita telah mengambil bagian dalam pesta demokrasi yang telah kita lakukan hari ini. Dari pagi sampai dengan siang hari tadi. Semoga hal itu dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah NKRI, bahkan di berbagai negara yang ada. Saya yakin di antara kita ada perbedaan ketika kita pada saat melakukan pencoblosan dengan menjatuhkan pilihan kita. Walaupun di dalamnya kita berbeda pendapat dan pilihan. Namun kiranya firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak kita untuk saling menerima dan menghormati pilihan yang telah kita tetapkan hal ini. Tentunya tidak lain demi keutuhan NKRI dan kemuliaan Tuhan dalam kita berbangsa dan bernegara yang bisa terlihat dalam diri kita ketika kita telah menggunakan hak pilih kita dengan benar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak juga untuk kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 yang berkata, sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.
Tuhan yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mohon pengampunan dari-Mu bila semua laku hidup kami telah mendukakan hati-Mu. Ya Yesus anak Allah, ampunilah kami yang seringkali susah untuk mengampuni sesama kami. Dan ajarlah kami agar dapat mengampuni sesama kami dalam hidup kami. Kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Hikmat Tuhan senantiasa menyertai fungsionaris Majelis Sinode GPIB di dalam melakukan tugas panggilan dan pengutusan yang telah Tuhan tetapkan. Kami berdoa juga untuk panitia persidangan Sinode tahunan yang akan dilaksanakan pada bulan Maret nanti di Samarinda. Tolonglah panitia PST agar apa yang mereka perlukan dan butuhkan dapat terpenuhi sehingga panitia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Komisi Pemilihan Umum agar di dalam menjalankan tugas yang ada dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk kehidupan kami semua, kasih kemurahan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, demikianlah program ibadah Night Call pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.